Assalamualaikum Bu Umroh, bagaimana kabarnya hari ini Bu Umroh? Ya, waalaikumsalam Bu Puji, sehat, alhamdulillah. Eee, Syukurlah kalau gitu, Bu Umroh, katanya kemarin Bu Umroh mau Iya, ngobrol-ngobrol. Pengen mhm. ngobrol tentang apa ya Bu? Oalah, iya Bu. Ini Bu, saya kok dilema ya Bu ya. Saya dilema antara dua pilihan, mau tetap bertahan di SMK atau apa ya, memilih tawaran di sekolah alma mater saya Bu. Oh, dilema ya Bu ya, Bu Umroh Iya, dilema di antara 2 pilihan, di antara, iya, di SMK sama mhm, di alma maternya ya? Oh iya, alah, begitu ya? Mmm, wah lumayan serius ini Bu Umroh obrolan kita nanti. iya Oke. Bu. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita nanti? Iya Bu, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah nih Bu, terkait kedilimaan saya. Saya ingin mantap dengan pilihannya, saya pilih Bu. Iya, paling tidak biar tidak merugikan anak-anak sih, Bu, nanti. Oh, begitu. Berarti, Bu Umroh itu ingin pemecahan masalah saat kita ngobrol saat ini ya, Bu, ya? Iya, iya Eee, betul. sih untuk memantapkan pilihan yang Mhm, mana, yang mhm. terbaik, Iya, ketika Bu Umroh itu dilema dengan, SMK dan alma maternya, gitu ya, iya, Bu, ya? iya, Eee, Tujuan agar anak merasa tidak dirugikan dengan sikap Ibu begitu ya? iya betul, betul sekali, Bu. Iya. Mhm. Kalau boleh tahu memangnya Ibu, eee, jadinya memilih SMK atau alma mater Ibu ya? Saya akhirnya memilih di SMK, Bu. Tapi ya itu sih, Bu, masih setengah hati, masih belum bisa sepenuhnya untuk mengabdikan diri di SMK. Ya itu mungkin faktornya, mungkin karena masih ada hal yang membuat saya tidak nyaman mungkin ya, Bu, ya. Gitu. Oh, oke oke oke. Berarti, ada hal yang membuat Ibu tidak nyaman ndak? Coba Iya, bisa diceritakan. dibilang. Iya, bisa dibilang seperti itu, Ibu. Mmm, baiklah, berarti Ibu tidak merasa nyaman di Mhm. SMK gitu ya? Terus Iya, Ibu dapat tawaran di alma mater Ibu mhm, sehingga Ibu, merasa mhm. Ibu bingung dan dilema di situ. Baiklah, eee nyaman menurut Ibu itu yang bagaimana ya, Bu, ya? Kalau Ibu tanya nyaman menurut saya, ya saya merasa sekolah itu sudah seperti rumah saya lah, Bu. Kemudian rekan kerja saya sudah saya anggap seperti keluarga saya, kemudian murid saya anggap sebagai anak saya, kemudian yang namanya rumah tangga kan harus ada kepala rumah tangga kan, Bu, ya. Kalau dalam keluarga kan posisinya kalau dalam sekolah itu kan posisinya berarti kepala sekolah ya, Bu. Iya. Nah, itu minimal jadi sosok yang benar-benar mengayomi, pemimpin yang memang yang patut dicontoh, yang diidolakan, seperti itu, Bu. Yang bisa merangkul semua, anggota sekolah, warga sekolah itu untuk bisa saling berkolaborasi, seperti itu, Bu. Nah, selain itu juga ada satu yang menurut saya bisa membuat nyaman, saya maupun rekan-rekan saya, Bu, yaitu minimal haknya diberikanlah, yaitu hak untuk masuk dapodik dan hak untuk bisa mendapatkan NUPTK, seperti itu, Bu. Oh, Iya, berarti, Ibu juga ingin mendapatkan haknya dengan mendapatkan hak di data di Dapodik, kemudian iya, data-data itu di UNBTK seperti itu mhm, ya? Dan iya, nanti Ibu akan merasa sedikit iya, nyaman. nyaman, nggih, Oh, iya iya, oke. Ibu, tadi mengatakan bahwa untuk masuk Dapodik, untuk mendapatkan UNPTK, agar iya, bisa mengikuti PPG begitu ya, Bu, ya? iya, betul, Sesuai waktu, pengabdian, dan dedikasinya. Menjadi faktor penentu kenyamanan ya, Bu, ya? iya, betul, Bu. Memang Ibu mempunyai masalah dengan hal itukah, Bu? Coba bisa Iya, diceritakan? iya, betul, Bu. Jadi kalau di SMK saya ini ya, Bu, yang saya alami sendiri ya, saya untuk mendapatkan NUPTK itu lumayan panjang, Bu, waktunya. Jadi saya itu membutuhkan waktu 5 tahun lebih. Jadi di tahun ke-6 saya berada di SMK baru saya diproses, padahal pengajuan saya udah di tahun ke-4, seperti itu. Jadi entah faktor memang dari, eee
apa ya, tidak bagusnya kolaborasi atau memang instruksi yang tidak tepat seperti itu saya tidak paham, Bu. Yang jelas itu kan akhirnya menghambat saya untuk, apa ya, untuk mengembangkan diri saya, seperti itu, Bu. Oh, berarti, di sini menilai kepala sekolah tidak memahami tupoksi selaku pemimpin, seperti itu Iya ya? Kepala iya. sekolahnya hanya, tidak memahami, apa, Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan SMK Ibu, Mhm. dan ternyata dari itu semua, dari Bapak Ibu yang ada di sekolahan mempunyai masalah, ingin Iya. mendapatkan hanya tadi, iya iya. Iya, Solusinya betul. iya, iya. Kalau boleh bertanya, Ibu, pada skala 1 sampai 10, Ibu berada di mana sih tingkat kenyamanan di SMK-nya Ibu? Sejauh ini kalau ditanya skala ya, Bu, ya, saya berada di angka 5, Bu, begitu. Berarti di angka 5 itu, rendah Ibu. Iya, Wah, sangat rendah. sangat rendah sekali Iya. ya. Wah, 50-50 nih, Bu. Lah, Ibu ingin naik pada skala berapa nih tingkat kenyamanannya, Bu? Ya paling tidak di angka 8, Bu. Itu minimal lah di angka 8 itu harus harus naik di angka 8. Mmm. Di angka 8 ya. Jadi Ya. apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai skala 8 ini, Bu? Apa Apa ya, mungkin? Bu? Apa ya, Bu, ya? Mungkin mengikuti kegiatan pengembangan diri kali ya, Bu, ya? Seperti itu. Iya iya iya. Mungkin dengan mengikuti kegiatan pengembangan diri itu, hitung-hitung saya juga bisa belajar menjadi pemimpin institusional, kemudian, bisa tetap menuntun murid-murid saya, mengembangkan diri saya, sehingga saya bisa berkolaborasi baik dengan teman-teman saya, dan saya juga bisa, apa, membagikan apa yang sudah saya dapatkan lah, Bu, dari kegiatan pelatihan pengembangan diri yang sudah saya ikuti, seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Berarti dari itu, Mhm. hitung-hitung ya, berarti Ibu itu ingin, belajar lebih dan, Mhm. ingin mengajak rekan-rekan untuk berkolaborasi, Iya. seperti itu ya, Bu, ya? Iya. Pengembangan diri, kemudian ingin selalu menjadi yang terbaik, seperti itu Mhm. ya, Bu? Bagus, Bu, dengan mengikuti kegiatan pengembangan diri akan membuat Ibu bisa belajar menjadi pendidik yang Iya. seharusnya yang menuntun kodrat anak, juga apa yang Ibu dapatkan bisa Ibu tularkan kepada rekan-rekan Ibu. Selain itu, anak-anak jadi merasa tidak berimbas dari sikap ketidaknyamanan Ibu dong? Betul banget, Bu. Karena ketidaknyamanan saya, akhirnya efek klimaksnya akan berimbas pada kualitas pembelajaran, dan ending-nya pasti karakter anak akan menurun, Bu, seperti itu. Mmm, iya 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 iya. Jadi, eee, langkah-langkah Ibu untuk itu semua selanjutnya apa, Bu, langkah-langkahnya? Gini ya, Bu, ya, kebetulan ini kan saya sudah mengikuti kegiatan pengembangan diri, Bu, ya, di, PGP ini. Tentunya saya harus selalu berusaha untuk mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan dari modul-modul yang sudah saya pelajari, kemudian menerapkan dalam rencana pembelajaran dari modul yang sudah saya pelajari, kemudian lagi yang jelas saya juga harus membagikan praktik baik saya kepada rekan-rekan guru maupun tendik di sekolah saya gitu, Bu. Iya, berarti Bu Umroh itu, eee, ingin mengembangkan diri dengan mengikuti PGP, terus dengan mendiseminasi modul yang Iya. sudah dipelajari, kemudian Iya. menerapkan dengan membuat RPP sesuai dengan apa yang sudah dipelajari di Mhm. modul di LMS gitu ya, Bu, ya? Iya, betul Juga, sekali, Bu. Bu Umroh juga bisa praktek baik, kemudian melakukannya dengan rekan-rekan guru, begitu Iya ya, Bu? Wah, iya. keren, Bu, keren sekali. Jadi prioritas yang mau dilakukan nih, untuk membuat tingkat kenyamanan di skala 8, gimana, Bu? Iya. Diseminasi kali ya, Bu, ya? Yang bisa saya lakukan dulu. Karena kan kalau diseminasi ini khususnya ini kan kita udah masuk di modul 2, Bu, ya, terkait pembelajaran apa itu diferensiasi sama KSE. Sepertinya ini akan menjadi hal yang cocok yang memang harus saya tularkan kepada teman-teman agar apa, minimal mental kita atau,
well-being-nya saya sama teman-teman saya bisa lebih baik. Sehingga tidak hanya well-being Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya yang membaik, tapi juga anak-anak nanti akan mendapat efek baik dari, hasil diseminasi saya itu. Seperti itu ya, Bu. Iya, berarti Bu Umroh itu ingin melakukan diseminasi sesuai Mhm. dengan apa yang sudah dipelajari di, Iya. Iya. CGP-nya Bu Umroh ya, Iya, sesuai dengan Bu. 2, kemudian Bu Umroh itu akan imbasnya kepada teman-teman Bu Umroh dan juga akan berimbas kepada murid Bu Umroh, seperti itu Iya. ya? Kapan nih Bu kira-kira mau diseminasinya? Kapan ya? Hari ini masih hari terakhir UTS, berarti Sabtu, Bu. Sabtu saya akan diseminasi aja, besok saya mau memberikan informasi kepada teman-teman saya, untuk bisa mengikuti diseminasi di hari Sabtu, seperti itu, Bu. Iya, untuk diseminasinya itu terkait apa ya, Bu, ya? Terkait ya lebih khusus ke itu aja, Bu, pembelajaran diferensiasi sama KSE. Itu yang Oh, langsung bisa diterapkan ke anak, jadi anak nggak merasa berimbas dari efek negatif atau ketidaknyamanan saya sama teman-teman gitu, Bu. Gitu, jadi seperti itu ya. cocoklah untuk modul 2 ini. Ya, lantas siapa yang akan Ibu libatkan untuk kegiatan diseminasi Ibu Umroh tadi? Saya akan kalau untuk peserta ya, Bu, yang saya libatkan ya tetap tendik sama pendidik yang ada di sekolah saya. Terus untuk yang akan membantu saya nanti, karena masih ada 2 hari persiapan, saya akan meminta bantuan dari teman-teman CGP seangkatan saya, kemudian Pak PP saya, dan Bu Fasil kalau perlu, seperti itu, Bu. Oh, wah, saya sangat sangat senang sekali, Bu, mendengar itu dan Bu Umroh sangat antusias dengan rencana Bu Umroh. Oh iya, di sini saya akan merangkum apa yang telah Bu Umroh, ceritakan tadi bahwa Bu Umroh, pertama ingin mengembangkan diri dengan belajar dan juga berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian Iya, Bu Umroh juga mau berdiseminasi, iya, memberikan diseminasi sesuai dengan KSE, seperti itu ya Bu Umroh ya? iya, betul. Iya Bu, saya jadi mantap sekali nih Bu Umroh, dinikmati setiap prosesnya ya Bu ya. Iya, Ya, Bu, alhamdulillah, Bu. Jadi lega nih, Bu, saya, Bu. Lumayan iya sudah bercerita panjang kali lebar sama Ibu nih. iya Alhamdulillah. iya, terima Terima kasih Bu kasih ya, Bu Umroh, Puji ya. semoga nanti diseminasinya Bu Umroh lancar dan Bu Umroh Amin, amin, amin. melakukannya dengan yang terbaik. Nanti Amin kita ya Allah. cerita-cerita lagi ya Bu Umroh ya. Iya, Bu, siap pokoknya. Makasih loh, Bu, ya udah meluangkan waktunya untuk menyelesaikan masalah saya. Iya. Oke. Assalamualaikum, Bu Puji. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Umroh, baik, baik sekali dan alhamdulillah sehat Bu Umroh. Iya, kayaknya kemarin mau ngajakin saya ngobrol nih. Ngobrol apaan, Bu? Oh, oke Bu, saya gini Bu, ada sedikit kendala dengan, murid saya. Itu Hmm, murid saya itu ada salah satu murid itu, dia itu perempuan Bu. mm-mm, Dia itu jarang sekali bergaul dengan teman-temannya, dia itu jarang ngomong dengan teman-temannya, dia itu sering kalau di kelas itu Bu, dia itu sering murung, tidak semangat dalam belajar, dan kadang mm-mm, juga dia itu tidak, kalau disuruh maju itu kadang dia tuh kayak ndak pede begitu Bu. mm-mm, Jadi, kurang bersemangat dalam belajarnya. Jadi saya tuh bingung, Bu, padahal mm-mm. itu di anak kelas 5 itu kan harus, dia harus rajin belajar, Iya, harus rajin, aktif begitulah, Bu, biar dia itu nanti bisa, apa, melakukan mengikuti pembelajaran berikutnya karena dia itu sudah kelas 6 dan mau di kelas 6 mau di kelas 5 mau mm-mm. kelas 6 dia itu harus semangat dalam belajar, seperti itu, Bu. Oh, berarti ada anak yang jarang bermain ya, Bu, ya, dengan temannya dan suka murung di kelas. Iya. Nah, jadi nih, tujuan obrolan kita apa nih, Bu? Oh iya Bu, saya tuh ingin, Bu Umroh itu, kita itu mendapatkan pemecahan masalah tentang anak tersebut Bu, yang Mhm. jarang bermain dengan teman-temannya, dia itu suka murung di kelas, dan dia itu merasa tidak pede, seperti itu Bu. Oh, berarti Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana cara supaya anak tersebut kembali ceria ya, Bu, ya? Tidak murung lagi, kemudian bisa bermain dengan temannya lagi. Nah, menurut Bu Puji, kenapa anak tersebut sering murung dan jarang bermain dengan teman-temannya, Bu? Oh.
Itu seperti ini Bu, mungkin itu karena dia itu kurang nyaman di kelas atau kurang nyaman di lingkungan belajar ketika dia belajar, dan dia itu juga kurang akrab dengan teman-temannya, karena dia itu sering tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Kalau bermain tuh sering bermain sendiri Bu. Dia sering Oalah. sendiri, kemudian dia tuh Iya. habis jajan itu selalu menyendiri begitu, tidak Iya. suka dengan teman-temannya seperti itu. Padahal Mhm. teman-temannya kadang Mhm. ingin main dengannya, tapi dia itu suka menghindar, seperti Oh itu Bu. gitu. Oh, berarti kalau apa itu, anak tersebut tidak nyaman, kemudian anak tersebut belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya, berarti kalau dikatakan pada level antara angka 1 sampai 10, kira-kira berada di angka berapa Bu nih semangat anak tersebut? Oh, kalau menurut saya semangat anak tersebut ya di level berapa ya Bu, di level 7 mungkin Bu kalau menurut saya. Mmm. Karena semangatnya ya kurang. Mhm Ya mhm. kadang itu Bu, nggak apa ya, nggak segitu dia itu down dalam tidak bersemangat, Mhm. tapi Mhm. semangatnya itu agak kurang gitu loh, tidak Mhm. seperti teman-temannya yang semangatnya itu sampai 9 gitu Bu. Oalah. Lah berarti Bu Puji ingin naik di angka berapa nih level semangatnya anak itu? Biar fokus lagi, biar nyaman lagi untuk belajar di kelas. Iya Bu, kira-kira kalau menurut saya sih, saya ingin di level 9 Bu, seperti yang Mhm. lain Bu. Jadi kalau sudah di level itu kan mungkin akan merasa kita itu Mhm. enak gitu, terus Mhm, iya. bisa dia semuanya seperti Iya. itu. Oke, jadi Ibu ingin naik di level 9. Jadi, apa nih yang Ibu Puji akan lakukan biar anak tersebut akrab, kemudian tidak murung lagi saat di kelas? Yang Ibu Puji lakukan nantinya apa? Iya, apa ya Bu, seperti saya akan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan Bu. Saya ingin itu, dalam pembelajaran saya harus menambah Mhm. apa, media-media yang menarik, kemudian nanti bisa menambah ada ice breaking-nya, seperti itu. Mhm. Sehingga anak-anak yang dalam pembelajaran itu nanti akan merasa nyaman dan senang. Kemudian nanti akan ada pembelajaran yang ada di, eee, apa, pembelajaran CGP itu loh Ibu, di ada Iya. slide itu Bu, Mhm itu. mhm mhm mhm. Itu akan menarik bagi anak-anak, seperti Oke. itu Bu. Oke. Berarti Ibu ingin menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan ya, Bu, ya? Iya. Seperti itu. Nah, lingkungan yang nyaman dan menyenangkan versi Bu Puji itu yang seperti apa, Bu? Oh, lingkungan nyaman dan menyenangkan itu, seperti kita bisa menyetting kelas dengan Iya. baik, tidak kelasnya tidak kosong, tidak ada Mhm. tulisan-tulisannya, kemudian menyettingnya dengan kelasnya itu rame gitu loh Bu, ada Mhm mhm. gambar-gambarnya, ada Iya. kesepakatan kelasnya, ada gambar Iya. emojinya, kemudian Mhm. ada hal-hal yang bisa menarik untuk anak seperti hiasan-hiasan memasang gambar, kemudian, Mhm. eee, apa itu, kita ketika ada gambar emojinya itu, nanti Iya. anak itu bisa kalau pulang itu bisa menempel di sesuai hatinya pada hari Iya. ini. Oh hati saya senang, nanti menempel emoji dengan gambar senang. Oh Iya. hati saya kok murung, apa, nggak suka gitu, marah Mhm gitu, nanti mhm. bisa menempel emoji di marah Iya. seperti itu. Terus untuk masa pembelajarannya, Mhm. menyenangkan itu, saya itu akan memajang karya-karya anak. Iya. Saya akan membuat, P5 atau Mhm. keterampilan anak-anak, Iya. kemudian nanti saya pajang di Oke. papan itu, supaya anak-anak itu nanti akan merasa nyaman, merasa dia itu merasa, "Wah, saya memiliki, wah itu punya saya bangga," seperti itu. Kemudian, mereka itu akan merasa betah dan merasa senang. Sehingga, apa yang dia miliki itu dipajang di papan pajang tersebut. Kemudian, dia juga nanti akan bisa, eee, berkomunikasi dengan teman-temannya, sehingga Mhm. bisa ada saling akrab dengan Mhm. satu sama lainnya, begitu. Dan saya juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional Oke. di kelas, Iya. integrasikan dalam pembelajaran maupun Mhm. menciptakan iklim positif dan budaya Oke. positif, Bu. Oke, berarti kalau boleh saya rangkum,
Intinya langkah-langkah Ibu yang pertama adalah ingin menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya Bu ya, dengan memberikan apa ya, menghias kelas, memberikan pajangan hasil karya siswa, kemudian yang kedua mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran Ibu, dan yang ketiga adalah, implementasi PSE itu diperkuat dengan seperti apa ya, membuat kartu emoji seperti itu. Iya. Ya ya? Ya. Iya. Nah, di antara beberapa hal Ibu, hal tersebut yang Bu Puji sudah sampaikan, kira-kira yang mau lebih dahulu untuk dilaksanakan yang mana nih, Bu? Apa ya, yang akan saya lakukan pertama itu, saya akan membuat lingkungan kelas yang menyenangkan dengan Ya, papan emoji dan restitusi. Saya mencoba menguatkan pada sosial dan emosional yang diintegrasikan dalam pembelajaran saya di kelas. Kemudian oke. akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan, Ya, menempel hasil-hasil karya siswa pada papan pajang tadi, kemudian agar mereka bangga merasa memiliki apa yang telah mereka, eee, apa, buat. telah buat sesuai karyanya, seperti itu. Oke. Tadi Bu mengatakan bahwa ingin menghias dan memajang hasil karya siswa di kelas ya, Bu, ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin tahu sih, bagaimana sih Bu ingin menghias kelasnya? Menghias kelasnya sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Mhm. Menghias kelas dengan, ada tulisan kesepakatan kelas, Oh ada gitu. tata aturan, ada gambar-gambar yang lucu, seperti itu, Bu. Kemudian saya akan, menghias dan mempersiapkan bahan-bahannya, kemudian nanti anak yang akan melakukannya, seperti itu. Biar anak bisa saling kerja sama dan bisa akrab dengan satu dengan yang lainnya. Oke, bagus Bu, bagus banget rencana Ibu. Terus nanti ketika pelaksanaan proses menghias kelas tersebut, Ibu akan bekerja sendiri atau mau dibantu siapa nih? Ah, ya saya sih sebenarnya kepengen kepengen itu ya, Bu, ya, kepengen ada yang membantu seperti, eee, wali wali kelas ya, tapi wali murid ya, kerjasama dengan wali murid, tapi kayaknya, belum bisa, jadi nanti saya akan melakukan sendiri dengan anak-anak satu kelas, gitu, biar anak-anak itu akrab satu sama lainnya, begitu, Oke. Bu. Oke, jadi apa nih yang sudah Ibu Puji dapatkan dari hasil percakapan kita ini, Bu? Iya, jadi untuk, hasil percakapan kita hari ini itu, yaitu, kita harus membuat Mhm. nyaman kelas dan tidak sehingga anak itu tidak merasa bosan dan anak tidak murung lagi, dan saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan Mhm. mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan Oke. bisa, melaksanakannya dengan baik dengan menghias kelas sesuai dengan minat profil belajar siswa dengan melibatkan semua siswa di dalam kelas, seperti itu, Bu. Oke, kalau gitu rencananya mau dilaksanakan kapan, Bu? Sepertinya mulai besok saya akan bisa melaksanakan dengan, saya akan mulai berdiskusi dengan siswa dan saya akan mengumpulkan bahan-bahannya dan saya gunakan sebagai hiasan di kelas, seperti itu, Bu. Wah, saya sangat senang sekali loh, Bu, dengan rencana Ibu. Bagus banget. Jadi gak sabar loh, Bu, mau denger lagi, minggu depan. Minggu depan kita ngobrol lagi ya, Bu, ya? Mau tahu pokoknya hasil dari rencana Ibu ini apa. Saya Ya, sangat kepo ini. iya. Terima Hasil dari kasih. anak tersebut apakah masih murung atau tidak itu loh, Bu. Iya. Terima kasih ya, Bu Umroh atas, Iya. obrolan Sama-sama, Bu Puji. obrolannya.